sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Nah, teman-teman, kita langsung aja dengerin tanggapan Mbah Hilo terkait keberadaan Aep yang diduga sebagai saksi palsu. Kemana keberadaannya dia, Mbah? Silakan, Mbah. Di Terawang dulu. Aep, kamu jangan coba-coba menipu saya. Saya tahu keberadaan kamu. Di mana kamu bersembunyi? Di lubang semut pun saya tahu. Kamu saat ini, kamu tinggal di sebuah perdesaan. Kamu melarikan diri sana, kamu bersembunyi kan? Kamu tinggal di gubuk di sana, ya. Sebentar lagi kamu akan diringkus. Lebih bagus kamu menyerahkan diri. Saya tahu keberadaan kamu. Saat ini kamu tinggal di suatu desa yang tidak begitu ramai, dan kalau dari saya Terawang itu nama desanya dari huruf W, ya, itu entah apa ya, tapi ada di pikiran benak saya ini, ya, nama desanya itu kalau tidak salah ada W-nya gitu. Nah, kamu berada di situ, ya, jadi kamu lebih bagus menyerahkan diri saja. Lari kemanapun kamu bakal ketangkap. Ini saya belum melakukan ritual. Nanti saya ritual, saya putar giling, kamu nanti kewalahan kamu. Iya. Mbah, selanjutnya nih, apa sih tujuan Aep itu bersembunyi, Mbah? Silakan, Mbah. Ya, sudah jelas. Kalau tidak bersembunyi, dia ini bakal jadi terlibat, bakal jadi DPO ya, bulan-bulanan. Bulan-bulanan seperti itu. Nah, jadi apalagi justru kamu ada bersalah, makanya kamu bersembunyi. Berani kena benar, takut kena salah. Ya, itu saya ingatkan kepada kamu. Oke. Jika dari pandangan netizen sebut, adakah pejabat atau sang penguasa yang coba menutup-nutupi keberadaan Aep, Mbah? Ya, kalau dari penerawangan saya itu sudah jelas, ya. Karena begini, kalau tidak ditutup-tutupi, ya habis semua. DPO semua itu bakal habis. Jadi sudah jelas, ya, ini ada sebagai tameng ataupun penutup, ya, agar supaya tidak diketahui keberadaan Aep. Tapi di sini saya tidak tinggal diam untuk mencari keberadaan kamu. Ya. Selanjutnya, Mbah, apakah Aep terlibat dalam kasus Vina Cirebon ini? Sementara saat ini beliau itu, si Aep itu masih sebagai saksi, Mbah. Ada nggak, Mbah? Ya. Kalau dari Linda, ya, saksi yang katanya kerasukan arwah Vina, katanya Aep ini terlibat. Kalau dari pandangan Mbah gimana? Ya sama, itu sudah jelas. Saya sebelumnya sudah menerawang itu bahwa saya si Aep ini bakal, ya. Kalau tidak lari, ya, kalau kamu tidak lari, kamu sudah diinterogasi. Jadi makanya kamu saat ini, ya, kalau kamu tidak bersembunyi, maka habislah kamu. Nah, siap-siap kamu untuk dipertanyai masalah kasus ini. Oke. Kalau dilihat ya, Mbak, ya, banyak netizen yang berpendapat, ya, apakah memang benar Aep ini memberikan kesaksian palsu terhadap kasus Vina ini, sehingga para tersangka yang bukan mereka melakukan, mereka jadi kena batunya, Mbak? Ya, itulah pintarnya bersilat lidah, ya, memutarbalikkan fakta. Jadi yang namanya kamu ini sudah terlibat salah, jadi kamu mau mengelak begitu untuk menghilangkan jejak. Yang namanya salah itu bagaimanapun itu ya tetap terbongkar. Nah, jadi kamu jangan main-main. Iya. Oke, selanjutnya, Mbah, mungkin ini lain tema ya, Mbah. Apakah Eki anak Ibtu Rudiana beneran meninggal dan ada sosok lain anak Rudiana yang masih hidup? Jadi Eki ini kan, Mbah, pacar Vina, Mbah, meninggal pada saat kejadian bersama Vina. Katanya Eki ini kan anak polisi, Mbah, katanya masih hidup, Mbah, dari terawangan, Mbah. Betulkah itu, Mbah? Coba Mbah terawang dulu.
kalau dari penerawangan saya, awalnya dia belum kita bilang ya, belum sempat kita bilang kan masih ada nyawanya. Ya, masa itu masih ada nyawanya. Tapi ketika itu di perjalanan atau bagaimana, memang benar meninggal. Ataupun kita bilang sudah tewas ya, seperti itu. Berarti memang benar. Memang benar. Meninggal dunia. Iya. Jadi kalau netizen berasumsi, wah ini ada nih anak muda yang fotonya hampir mirip dengan mudanya Pak Ibtu Rudiana, itu berarti hanya kecocokan saja ya, hanya kecocokan, bukan fakta biologisnya bahwasanya itu anak Pak Ibtu Rudiana. Bukan. Apa sih yang Mbah Ilo lihat gitu meyakinin bahwasanya Eki itu memang betul-betul telah meninggal, Mbah? Ya, saya merasakan sesuatu begitu ya. Di sini ketika itu dia memang bukan langsung tewas gitu ya. Ketika dari dalam perjalanan gitu ya, saya lihat di situ dia ini mengalami sudah kehabisan darah lah kita bilang seperti itu. Disitulah dia meninggal. Berarti nggak di lokasi, tidak di lokasi meninggal, tapi dalam perjalanan mungkin ke rumah sakit gitu. Iya, ya seperti itu. Oke. Kira-kira kalau menurut Mbah gini kan, ini kenapa sih Eki ini kan anaknya Pak Ibtu Rudiana ya, anggota polisi juga, korban juga, udah 8 tahun juga. Tapi kenapa Pak Ibtu Rudiananya seperti nggak mau keluar Mbah ke media? Ya, kalau beliau benar, kata Mbah Hilo tadi, kenapa nggak mau keluar? Gitu. Ya. Benar. Nggak perlu takut, gitu. Bersembunyi karena takut. Gitu Mbah. Gimana? Ya, kalau saya rasakan sih seperti ada sesuatu gitu ya, yang tersimpan atau yang apabila ini dia keluar, efek sampingnya terhadap dia ini sangat besar sekali. Itu termasuk mungkin takut salah ngomong. Tidak, kalau salah ngomong sih tidak, seperti ada yang dirahasiakan atau disembunyikan begitu. Nah, ya itu tadi Mbak, takut mungkin salah ngomong. Iya, bisa jadi. Kebongkar semua. Kebongkar gitu. Semua, itulah yang saya rasakan. Ya, seperti itu. Mbak Ilo merasakan ada sesuatu gelagat atau pandangan spiritual Mbak Ilo yang melihat apa dari ayah Eki ini, Mbak? Beliau kan termasuk yang menangkap, Mbak, ke-7 terpidana ini, Mbak. Kasus Vina yang katanya semua 7 itu salah tangkap. Ya, benar. Yang arti kata kita bilang kan ya, ada ketidakwajaran seperti itu. Ada ketidakwajaran, dan itu yang saya rasakan. Bisa jadi mungkin ya, itu yang salah tangkap tadi adalah rekayasa belaka. Nah, itu. Oke, ada pandangan Mbah Hilo yang menceritakan ini ada skenario yang tidak sesuai faktanya. Benar, seperti benar. itu ya, Mbak. Oke, jadi memang kalau dibilang apakah mungkin Ibtu Rudiana, polisi yang anaknya Eki yang meninggal itu di kemudian hari bisa muncul, Mbak? Ini udah beberapa bulan nggak muncul-muncul, Mbak. Gitu. Apakah ada kemungkinan beliau akan muncul, Mbak, ke media? Maksudnya siapa nih? Bapaknya si Eki, polisi itu, Mbak, Ibtu Rudiana. Bakal ada, tapi belakang hari ya, itu mungkin sangat terpaksa sekali atau bagaimana, ataupun nanti diminta keterangan, terdesak lah kita bilang. Nah, itu bakal ada nanti. Oke. Selanjutnya ya, Mbak ya. Ini Mbak Ilo, Saka Tatal ini, Mbak, salah satu korban tersangka kasus Vina yang mengaku saya bukan tersangka, ya. Kemudian dia kan sudah bebas, Mbak, karena usianya di bawah umur pada saat itu dan sudah bebas. Dia mengaku tidak melakukan dan tidak terlibat kasus Vina. Nah, dia dituduh nih, Mbak, sama Ratsman Nasution, Mbak, pengacara yang penuh dengan kontroversi. Dia menantang Ratsman Nasution untuk sumpah pocong, Mbak. Berarti Saka Tatal sudah siap, Mbak. Ya, dia sudah memiliki keyakinan saya bukan pelakunya, sumpah pocong monggo. Ratsman Nasution ditantang sumpah pocong, kira-kira berani atau enggak, Mbak? Dan apa makna sumpah pocong sendiri, Mbak? Ya, itu sangat efeknya sangat besar sekali. Jadi ketika orang melakukan itu, maka sangat ujiannya sangat berat gitu ya. Apabila dia memiliki kebenaran, maka bebaslah dia. Tapi apabila dia ada menyembunyikan atau kesalahan begitu ya, maka efeknya fatal sama dia.